Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pengajian kita pada malam hari ini sesuai dengan yang di poster, judulnya adalah apakah Islam agama kekerasan? Apakah Islam agama kekerasan? Saya tidak tahu kira-kira apakah bagi kalangan senior judul ini penting atau tidak, tapi bagi kalangan muda judul ini penting sekali, karena bahkan di antara argumen terkuat atau yang dianggap terkuat lebih tepatnya kaum New Atheism adalah bahwa semua agama, terlebih yang paling growing kan adalah Islam, itu mengajarkan violence, kekerasan, disebarkan dengan kekerasan, gitu ya. Nah, misalnya mereka contohkan, tuh lihat ada jihad, gitu. Bahkan beberapa tindakan yang tidak Islami pun mereka jadikan sasaran. Misalnya ada oknum sebagian kalangan ahlul qiblah yang kalau bulan Muharram di hari Asyura melukai diri, bahkan melukai bayi. Mereka potret dan foto itu sebagai apa? Bukti Islam agama kekerasan. Itu ada di salah satu narasinya di Eropa untuk menolak Islam adalah tuh lihat Islam tuh. Setahun sekali bayi-bayi dilukai, badan dilukai. Walaupun kita tahu lah bahwa itu bukan ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajarannya kaum Sunni. Artinya tidak bisa kita katakan sebagai Islamik, gitu. Kalau mau fair dikaji. Atau juga sebagian kalangan yang gak senang sedikit langsung bom bunuh diri, misalnya contoh. Nah, ini juga kan ya tanpa mempertimbangkan bagaimana fikihnya, bagaimana lokasinya, kemudian sembarangan melakukan amalia istishhadiyah, kan sering dipotret, kemudian tuh lihat Islam agama kekerasan. Terlebih kalau kita tadi singgung tentang Mu'tazilah yang pemimpin zalim saja apa? Berontak, angkat senjata, bikin keonaran, chaos. Tuh lihat tuh. Kesannya begitu. Maka coba kita dudukan. Tentu kita perlu dudukannya membawakan Islam yang otentik, insyaallah. Ya, Islam yang kembali kepada rujukan-rujukan aslinya. Quran, Sunnah, dan juga bagaimana uraian para ulama tentang itu. Karena disitulah kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang apakah Islam agama kekerasan. Pertama-tama perlu kita definisikan dulu kekerasan itu apa. Apa yang maksud violence? Ya, seringnya gampangnya kekerasan itu main fisik, gitu gampangnya. Kalau begitu, maka sebetulnya gak cuma agama, semua negara pun kekerasan, mengajarkan dan melakukan kekerasan. Iya toh? Ada penangkapan, main fisik nggak tuh penangkapan tuh? Emang penangkapan? Ayo silakan masuk mobil, enggak lah, tangkap. Nama operasinya saja operasi tangkap tangan, main fisik berarti, kan gitu. Bahkan definisi hukuman pidana itu adalah perampasan HAM, pengekangan kebebasan. Memang begitu. Jadi kalau dikatakan pokoknya main fisik kekerasan, ya sudah, semua negara berarti main kekerasan. Bahkan sebetulnya penutupan, ya, misalnya pengajian itu masuk juga ranah apa sebetulnya? Bisa masuk ke kekerasan. Bahkan pemberedelan, ya, misalnya media massa ditutup paksa juga bisa masuk sebenarnya kekerasan. Menariknya tadi saya bilang bahwa New Atheism itu paham ateisme baru itu suka beralasan kami nggak butuh agama, bahkan agama harus diperangi karena semua agama. Mereka jeli juga ya, maksudnya karena ada juga yang bilang cuma Islam agama kekerasan. Itu nggak jeli berarti, nggak serius mengkaji. Kalau main dilakukan di satu kekerasan, sebenarnya nggak ada agama yang selamat sebenarnya.
Bahkan kepercayaan-kepercayaan pun seperti itu. Karena tetap akan ada bentuk-bentuk hukuman fisik di agama tersebut. Mesti ada. Itu memenuhi definisi kalau kita katakan kekerasan itu adalah a physical force, main fisik. Tapi ternyata New Atheism sendiri, saya bawakan kutipan penting. Itu dinyatakan oleh Sam Harris, tokoh besar New Atheism, satu dari 4 Four Horsemen, 4 penunggang kuda utamanya Pak ateisme baru. Sam Harris, kata Sam Harris, kalau seandainya ini di bukunya, kalau seandainya negara Islam itu punya senjata nuklir, maka wajib diserang negara tersebut. Kata beliau gini, di buku The End of Faith, Religion, Terror, and the Future of Reason, ini ditulis tahun 2004. Untuk beliau gini, what will we do if an Islamist regime which grows as fond of paradise as the Iranian regime was during the Iran-Iraq war actually acquires a long-range nuclear weapon? In such a situation, the only thing likely to ensure our survival may be a nuclear first strike of our own. Jadi kata Sam Harris, ini orang ateis nih, menolak agama, memusuhi agama, menganggap agama ini biang teror, kekerasan. Tapi kalau seandainya negara Islam punya nuklir, maka hanya satu cara yang harus dilakukan, yaitu apa? Kita lempar nuklir duluan. Loh, sebentar, Sam Harris, apa ini? Apa ini? Apa ini yang Anda lakukan? Kalau bukan apa? Yang Anda sebut kekerasan. Apa ini? Kata beliau lagi, needless to say, this would be an unthinkable crime as it will kill tens of millions of innocent civilians in a single day. Ya nggak apa-apa, meskipun resikonya adalah membunuh jutaan warga tidak bersalah. Ya otomatis kan kalau menyerang nuklir ke Pakistan, Iran gitu, ya berarti apa yang terjadi? Jutaan yang tidak bersalah dong. Emang bisa serangan nuklir itu cuma satu orang kena kan? Enggak. Kata Samaris nggak apa-apa. But it may be the only course of action available to us given what Islamists believe. Tapi ya itulah yang cuma satu-satunya solusi. Bayangkan New Atheists yang siang malam menjelek-jelekan agama-agama semuanya, nggak cuma Islam. Itu menurut kita tuh jeli, lebih bagus daripada dari sudut pandang ini, daripada yang cuma nyurutkan Islam saja. Seolah tutup mata semua agama gitu, kayak nggak ada jihadnya, nggak ada sesuatu yang perjuangan fisiknya, nggak ada hukuman fisiknya. Tapi kata beliau sendiri, ternyata kalau memang ada negara Islam dia punya senjata nuklir, maka satu-satunya cara adalah nembak nuklir duluan, meskipun harus membunuh jutaan orang tidak bersalah. Saya tidak sedang dalam posisi membela pernyataan Sam Harris ini, tapi saya mau katakan bahwa berarti menentangnya orang terhadap jihad atau terhadap beberapa hukuman fisik dalam Islam, mereka sebetulnya apa? Mengamini bahwa memang ada yang mesti. Bahkan ungkapan terkenal orang Romawi adalah apa? Barang siapa ingin berdamai, maka harus siap-siap apa? Siap-siap berperang. Gitu. Sebab memang ada kezaliman tertentu yang obatnya adalah cuma jihad, melawan. Nah itulah yang dilakukan sekarang, menyerang Teheran, menyerang kota ini, kota itu. Makanya daripada menuduh Islam agama kekerasan, definisikan dulu apa yang Anda maksud dengan kekerasan. Karena kalau nggak, Anda akan punya standar ganda. Alhamdulillah Indonesia tuh definisi kekerasan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu adalah setiap perbuatan
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini kata kuncinya nih, unlawful, secara melawan hukum. Jadi kalau seandainya Amerika Serikat beralasan kami menyerang demi menegakkan keadilan, lah memang jihad itu dilakukan tidak untuk menegakkan keadilan. Lah memang hukuman cambuk dalam Islam umpamanya yang di Aceh misal, memang bukannya untuk menegakkan keadilan. Oh kami sesuai dengan hukum, aturan hukum yang berlaku. Lah memang Anda kira itu yang dicambuk di Aceh itu sembarangan dicambuk? Itu cambuk berdasarkan hukum, bahkan dengan pembuktian yang valid, bukan hanya duga-duga kekhawatiran belaka seperti sebagian penyerangan dilakukan oleh beberapa oknum orang-orang barat kepada negara-negara kaum muslimin. Sering hanya duga-duga saja, oh pokoknya ada inilah ada teroris gitu, oh serang gitu. Oh enggak begitu, enggak bisa sembarangan. Jihad itu hanya gara-gara apa? Yo kira-kira suuzon. Makanya kita katakan yang penting sesuai dengan hukum atau tidak. Dalam Islam sendiri mungkin muncul anggapan begini, loh bukannya di Islam ini ada ayat faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian temukan mereka. Ayo, bukannya itu berarti Islam nih mengajarkan apa? Kekerasan, sekadar beda agama, nggak memperhatikan hukum. Kita jawab, lihat prakteknya Kanjeng Nabi SAW. Kalau nggak cukup, lihat prakteknya para sahabat, lihat prakteknya kekhalifahan. Kalau Kanjeng Nabi hidup di masa Madinah setelah Fatu Mekah itu nggak ada lagi yang ditakutin sebetulnya. Sejazirah Arab sudah tunduk kepada aturan Kanjeng Nabi SAW. Kalau beliau mau semena-mena beliau bisa. Nggak bisa, oh kan lemah, oh kan takiyah, enggak. Setelah Fatu Mekah itu praktis nggak ada lagi ancaman terhadap kekuatan kaum muslimin di Jazirah Arab. Tapi apakah Nabi SAW membunuhi orang sembarangan? Melihat orang musyrik, faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Enggak. Ayat tersebut itu am, semua musyrikin. Lalu ditaksis. Misalnya dengan hadis, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh non muslim yang zimmi atau mu'ahad atau musta'man, punya perjanjian damai, maka tidak akan mencium aromanya surga. Hadis riwayat Muslim. Berarti ayat tadi itu berlaku untuk semua musyrikin, semua non muslim, kecuali kalau zimmi, mu'ahad, musta'man. Kita harus dudukkan dulu jenis-jenis musyrikin non muslim. Non muslim itu simpelnya dibagi jadi 4. Yang pertama non muslim zimmi. Non muslim apa? Zimmi. Mereka lah yang tinggal bersama orang-orang muslimin di Darul Islam, di wilayah kaum muslimin. Itu zimmi. Non muslim jenis kedua, non muslim namanya mu'ahad. Tinggal bukan di Darul Islam, tapi di wilayah sebelah. Namun wilayah sebelah punya perjanjian damai dengan wilayah kaum muslimin. Misalnya waktu itu Jazirah Arab kaum muslimin dengan negaranya Muqawqis, Mesir, perjanjian damai. Nomor 3 musta'man, non muslim yang sebenarnya harbi. Nomor 4, yaitu jahat sama orang Islam, memerangi orang Islam, menyiksa orang Islam, jahat. Tapi dia masuk ke wilayah kaum muslimin dengan suaka politik, dengan perlindungan.
Menariknya dalam Islam, perlindungan tersebut tidak harus dilakukan oleh khalifah, oleh pemimpin negara, oleh gubernur, nggak harus. Cukup dilakukan oleh sebagian warga negara tersebut, sebagian warga meskipun budak. Yas'a bi dzimmatihim adnahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim, yang punya hak untuk memberikan suaka itu meskipun yang paling rendah. Maksudnya kata para ulama itu budak. Budak perempuan, ya sebutlah misalnya bagi pandangan orang-orang Arab waktu itu, ya itu kira-kira yang secara sosial mungkin umumnya, maupun tidak, belum tentu dalam Islam, dan tidak demikian memang. Dalam Islam yang paling mulia adalah yang bertakwa, terlepas perempuan, budak atau tidak. Tapi setidaknya kalau secara status sosial biasa versi Arab itu yang paling rendah kedudukan sosial, prestisnya, tapi bisa memberikan suaka. Andai non muslim harbi masuk wilayah kaum muslimin, dikasih backingan oleh perempuan yang budak ini, nggak boleh diapa-apain tuh, nggak boleh disenggol. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Madinah sebelum Fatu Mekah dalam kondisi beliau masih harbi. Masuk, siapa yang bela, siapa yang kasih jaminan? Yang kasih jaminan istri Nabi yang merupakan putri beliau. Yang kasih jaminan Abbas. Dan ada musyrikin lain yang kasih jaminan Ummu Hani. Kata Nabi, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami jaga orang yang kau jaga, kami lindungi orang yang kau lindungi, wahai Ummu Hani. Meskipun orang harbi masuk. Kita kira-kira konteksnya umpama, ya siapa harbi di dunia lah, ya. Masuk Arab Saudi dengan perlindungan dari raja misalnya, ya berarti nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dibunuh. Keluar sedikit barulah, kira-kira gitu. Kalau keluar dari wilayah perang, nah baru. Berarti tinggal satu, yaitu musyrikin apa tadi jenisnya? Harbi yang jahatin orang Islam. Berarti kaum muslimin baru menerapkan faktulul musyrikin kepada siapa? Sebenarnya kepada satu jenis saja dari 4 jenis non muslim, yaitu kepada musyrikin harbi. Itu pun musyrikin harbi dalam hadis riwayat Muslim tidak langsung muanya dihukumi harbi, gak langsung. Mula-mula didatangi dulu, ditawari 3, Islam, damai, atau ya berarti harbi. Jadi gak langsung semua, oh non muslim di seberang sana wah harbi, enggak. 3 ini. Tawarkan Islam, alhamdulillah. Gak masuk Islam, berarti tinggal 2 opsi, berdamai atau jihad. Ustadz kenapa masih ada opsi berjihad? Udah damai aja. Enggak gitu. Ada yang nggak mau damai. Ustadz damai harus bayar jizyah nggak? Ayo kira-kira. Apakah negara Islam ketika ketemu wilayah lain kontakan harus perjanjian damai dengan jizyah? Tidak harus. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dzimmah. Nggak harus. Buktinya perjanjian Hudaybiyah. Itu apa itu? Perjanjian damai. Ada jizyahnya tidak? Tidak ada. Betul. Barangkali banyak kasus-kasus ada jizyahnya. Bahkan Amerika Serikat dulu pernah bayar jizyah ke Khilafah Utsmaniyah. Ada itu. Tapi nggak harus. Nggak harus. Yang penting ada perjanjian damai. Lah, kalau nggak ada perjanjian damai artinya sama dengan apa? Ancaman perang, ya nggak? Civis paracem parabellum. Siapa ingin berdamai harus siap berperang. Nggak damai, ya berarti sama dengan apa? Ya berarti ancaman perang. Disitulah baru berlaku jihad. Jadi jihad dalam Islam sebetulnya meskipun namanya jihad tolabi, jihad ofensif, tapi tetap dilakukan bukan dalam konteks kekerasan yang kita definisikan tadi melawan hukum, enggak. Tapi kalau mau disebut kekerasan, dia sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum, karena memang tidak ada perjanjian damai di situ.
Ustaz, kalau gitu berarti kita udah melanggar semua ketentuan PBB. Oh enggak, perjanjian PBB itu biasanya ya itulah wujud perjanjian damai. Maka kita nggak bisa sembarangan. Negara-negara kaum muslimin nggak bisa karena ini sebelah negara non muslim, ya berarti harbi. Enggak, kalau memang aman-aman saja, damai-damai saja, tidak ada kejahatan, tidak ada tindakan memata-matai secara jahat, penyadapan, ya maka perjanjian damai saja. Kan gak ada jizyah, nggak apa-apa, nggak harus. Begitu juga kepada zimmi, tidak harus ditarik jizyah, bisa tidak tarik jizyah. Tentu ya pada akhirnya kita berharap aturan-aturan Islam semakin diterapkan di negara-negara kaum muslimin, makin banyak lagi. Dan gak usah mikir, wah kalau syariat tegak nanti non muslim bayar jizyah. Enggak, tenang aja, nggak harus itu kok, nggak harus. Bisa dipahami ya? Oke. Berarti meskipun nama jihad tolabi, jadi jihad ada dua, ada jihad difai kalau diserang bela, dan ada jihad tolabi, itu tadi menyerang sebelum diserang. Tapi jihad tolabi tetap tidak sembarang menyerang, baru menyerang kalau ada apa tadi? Ancaman serangan. Apa wujud ancaman serangannya? Negara ini tidak mau berdamai, ya berarti apa sama dengan itulah. Nah, jihad tolabi ini yang sering disalahpahami. Seringkali cara membelanya ada yang keliru. Pertama mengatakan tidak ada jihad tolabi, tidak ada jihad ofensif. Itu keliru. Kitab-kitab kuning kita penuh dengan pembahasan jihad ofensif. Kekeliruannya adalah pada memahami bahwa jihad ofensif itu tidak ada aturannya, asal nyerang-nyerang non muslim serang. Enggak, tawarkan dulu 3, salah satunya perjanjian damai, dan gak harus jizyah. Cukup yuk damai ya, oke, gak ada jizyah gak apa-apa. Berarti apakah Islam nih tepat tindakan disebut violence, kekerasan? Seharusnya tidak, karena kita sudah pilih definisi violence harus sesuatu yang unlawful, tidak sesuai dengan hukum. Itu kali hukum Islam aja. Oh enggak, yang barusan dibahas itu hukum humaniter internasional. Memang di hukum humaniter internasional antar negara kalau tidak ada perjanjian damainya sama dengan ancaman perang. Memang begitu. Makanya kita bisa lihat bagaimana negara-negara besar nih selalu khawatir, selalu kami ingin merebut pulau ini karena ancaman, gitu kan, ada kan. Kami ingin menganeksasi negara ini karena ancaman. Memang begitu. Kalau itu dibenarkan, mengapa tiba-tiba jihad Islam dianggap apa? Violence, kekerasan. Yang lebih tepat dikatakan saja force, nggak masalah. Itu lebih fair, force. Tidak ada penggunaan fisik, nggak apa-apa. Tapi kalau kekerasan, violence, maka ini konotasinya terlalu jelek. Dan cara menjawabnya seperti tadi, bisa kita katakan tidak dan kita definisikan langsung violence, atau kita katakan ya udah kalau mau ini disebut violence ya nggak apa-apa juga. Tapi kekerasan itu tidak semuanya negatif, bisa dua-duanya. Silakan cara jawabnya. Kembali ke pembahasan kita, apakah Islam agama kekerasan? Kita bisa lihat ketika sudah perang terjadi saja, Abu Bakar itu menyurati, ini suratnya hukumnya marfu pada Kanjeng Nabi, aturan ini tidak boleh membunuh perempuan, tidak membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh tokoh agama, pendeta, rahib, rabai, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak lingkungan. Ya Allah, coba sampai sekarang masih menjadi rujukan, salah satu rujukan utama internasional dalam hukum humaniter adalah kitab Asyarnya karya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid nomor 2-nya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Karena memang di dalamnya rinci bagaimana mengatur hubungan kekhilafahan Abbasiyah, bagaimana dengan Romawi dan negara-negara tetangga lainnya. Kalau perang, kalau damai. Itulah yang sekarang disebut hukum humaniter internasional. Sampai sekarang masih lebih soft, lebih lembut itu hukum humaniter Islam daripada
hukum moneter internasional yang sekarang berlaku. Hukum moneter yang sekarang berlaku itu tidak ada larangan menebang pohon, nggak ada ini. Nggak ada larangan merusak alam, nggak ada. Kita bisa lihat bagaimana efek daripada bom nuklir itu. Nggak cuma nyawa hilang, tapi juga apa? Alam rusak. Rusaknya nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, tapi beberapa dekade. Di Islam masih belum tertandingi sampai saat ini. Nggak boleh merusak pohon, nggak boleh. Ada beberapa buku bagus ditulis oleh non-muslim, orientalis, bicara tentang jihad-jihadnya orang Islam. Di antara yang terpenting bukunya Profesor John Esposito. Judulnya Unholy War: Terror in the Name of Islam. Dikatakan di sini simpulannya bahwa jihad itu yang diajarkan Islam beda dengan terorisme. Beda. Jadi apa yang sering orang sebut terorisme, merusak sembarangan gitu, itu enggak, jihad enggak begitu. Bahkan beliau tegaskan, meskipun Islam punya jihad ofensif, tapi mayoritas jihadnya Nabi jihad defensif. Perang Badar itu di mana tempatnya? Pinggiran Madinah. Perang Uhud di mana? Pinggiran Madinah. Perang Tabuk, perang Khandaq di mana? Perang Ahzab. Pinggiran Madinah. Perang-perang besar. Perang Taif di mana? Pinggiran Mekah, berbatasan dengan Taif. Karena itu setelah Fatu Mekah, maka wilayah orang Islam kan. Negara tetangga suku Hawazin ancaman. Terus bahkan perang Tabuk pun karena ancaman dari Romawi. Jadi ada laporan bahwa Romawi ini udah siap-siap menyerang pasca perang Mu'tah tahun 8. Maka kaum muslimin memilih daripada Romawi sudah mendekat, mendingan dihadang di mana? Di Tabuk. Majulah ke Tabuk. Jadi John Esposito menyatakan mayoritas perang Nabi itu adalah defensif, meskipun perang ofensif sudah kita dudukan tadi. Dia bukan paksaan juga, bukan, nggak bertentangan dengan la ikraha fid din. Tulisan lain ini juga sangat bagus, spesifik ya, tentang judulnya nih The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions. Ini buku agak lama, sebelum 11 September, ditulis oleh Profesor James Turner dari Rutgers University. Ini lebih detail. Beliau membandingkan hukum perangnya internasional yang sekarang berlaku, Konferensi Jenewa sekian dengan hukum perang Islam. Masih lebih baik hukum perangnya Islam, masih lebih soft. Yang tadi saya sudah sebut, hukum perang internasional masih boleh ngerusak alam, hukum perang Islam nggak boleh. Luar biasa ya. Nomor 3, ini buku ingin menjelaskan apakah futuhat umat Islam ini bertentangan dengan la ikraha fid din. Apakah ketika umat Islam menaklukkan ini, membebaskan ini, Fathul Konstantinia, Fathul Andalus gitu dan seterusnya, itu apakah itu paksaan agama? Judul bukunya The Early Islamic Conquest, Profesor Fred Donner dari University of Chicago. Simpulannya, futuhat itu bukan pemaksaan agama, tapi penyatuan wilayah. Jadi umat Islam nih, kaum muslimin itu melihat ini ada orang-orang terzolimi, tercerai-berai, tercecer di wilayahnya orang jahat. Maka untuk membela mereka yang ini terzolimi nih, maka yuk kita satukan wilayah. Kalau mau dengan masuk Islam, alhamdulillah. Nggak mau ya damai, masing-masing negara sendiri. Nggak mau damai apa? Jihad. Lah ketika jihad terjadi, kemudian ternyata memang kalahlah pihak yang harbi tersebut, maka wilayahnya disatukan, bukan dijajah. Makanya tetap sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab luar biasa kebijakannya. Waktu futuhat Irak, futuhat Persia, normalnya kalau jihad itu tanah yang dikuasai setelah jihad itu jadi ghanimah kan? Jadi ghanimah. Kalau ghanimah dibagi-bagi nggak ke mujahidin? Dibagi-bagi mujahidin. Dengan ketentuan yang kita tahulah dalam kitab-kitab fikih. Harusnya berarti kan
itu tanah-tanah Persia itu harusnya milik siapa? Milik mujahidin. Harusnya kan gitu. Tapi Umar larang, enggak. Ini tanah tidak saya bagikan sebagai ghanimah. Ini tanah biarkan tetap miliknya orang-orang tersebut, tapi mereka bayar kharaj. Bayar 1/10 dari hasil pengelolaan tanahnya saja. Tapi tanahnya tetap milik para pemilik tanahnya, tidak jadi ghanimah. Luar biasa. Berarti penjajahan bukan? Bukan, karena dibiarkan milik sendiri. Andalus dibiarkan menjadi milik orang-orang Visigot waktu itu. Makanya orang-orang Visigot ketika Fathul Andalus lebih memilih mengikuti Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad daripada tunduk lagi kepada Romawi Barat. Karena Romawi Barat itu menariki upeti, dijajah. Silakanlah baca sejarah Visigot itu di Spanyol, di Andalus. Sementara kaum muslimin enggak, kharaj aja. Itu pun kharaj kalau ya kira-kira kalau mampu lah, kalau hasil panennya bagus ya. Enggak ya enggak apa-apa. Dizyah pun itu sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu nggak dibayar dizyah. Bahkan kalau sudah lansia, sebagaimana kebijakan Umar, ada namanya Diwanul Ato. Diwanul Ato itu lembaga khusus ngurusin apa ya, dana sosial dari negara, dari kekhalifahan, khilafah Rasyidah, khulafah Rasyidin. Itu kata Umar ketika melihat orang Yahudi sudah lansia masih kerja, ditanya kira-kira kenapa masih kerja, mau bayar jizyah. Umar kemudian nangis dan kemudian mengatakan, ini di kisah ini disebutkan Al-Qadhi Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj. Bagaimana mungkin kita mendapatkan manfaat dari mereka di kala muda, tsumma nakhdhuluhum, kemudian kita abaikan mereka di kala tua? Nggak adil. Maksud Umar, kan waktu mereka muda kerja serius bisa bayar jizyah, lancar kan Yahudi ini. Pas sudah lansia kan sudah nggak bisa lagi. Tapi berjasa nggak dia sempat kepada negara? Berjasa lah. Emang jizyah yang diberikan tuh nggak ada jasa untuk pembangunan, untuk apa? Maka Umar bilang nggak, udah nggak usah bayar jizyah lagi. Justru diberikan, bahasa kita sekarang, uang apa? Uang pensiunan. Masya Allah, tabarakallah. Non muslim ya kaum muslimin begitu. Saya tutup dengan ungkapan terkenal dari Profesor Wael Halak, nama terpenting bicara hukum Islam sebagai orientalis hari ini, Profesor Wael Halak dari Columbia University New York, bahwa beliau sendiri lebih memilih tinggal di bawah wilayah yang menerapkan syariat Islam para khalifah daripada di Amerika Serikat, daripada di negara manapun dari negara-negara barat hari ini. Pertanyaannya, kaum muslimin mau tidak semakin menerapkan aturan-aturan Islam? Kalau belum bisa 100%, bisanya 90%, ya 90%. Jangan mampu 90%, tapi sengaja memilih 70%. Apalagi dipilih-pilih, hanya syariat Islam yang ada duitnya saja yang mau diterapkan. Fastabiqul khairat. Jawaban saya pikir sudah jelas dari judul pertanyaannya, apakah Islam agama kekerasan? Jawabannya tidak. Karena kekerasan itu baru disebut kekerasan, violence, kalau dia unlawful, melanggar hukum. Walhal dalam Islam semuanya serba ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau bertanya, Konsep yang pertama, bagaimana pengamalan dan pemahaman terkait hadis la tabda'u dalam masalah di salam. Ya. Yang kedua terkait dengan pembagian non muslim. Ketika kemudian Muhammadiyah telah menetapkan bahwasanya Indonesia ini sebagai darul ahdi wa syahadah, apakah pembagian itu juga masih ada atau baik, yang pertama la tablighu wan nasar bisalam itu memang bagian daripada syariah ya. Kita paling-paling mengucapkan selamat-selamat yang lain saja nggak apa-apa. Yang dilarang kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang selamat pagi atau sejenisnya salam sejahtera nggak apa-apa. Yang penting juga di Muhammadiyah itu ada fatwa, udah lama banget fatwanya, masya Allah, jilid 4 kalau tidak salah, tanya jawab agama tentang salam lintas agama. Ini sebelum ramai-ramai itu udah ada jawaban Muhammadiyah, selama tidak mengandung ritual pujian terkait dengan agama lain nggak apa-apa. Ya tinggal dilihat aja dari salam-salam lintas agama tersebut, ternyata memang ada yang ya
memuliakan tokoh-tokoh agama atau tuhan-tuhan atau sesembahan agama lain. Jadi la tablihu dawan nasru bisalam itu maksudnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selain itu nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya para ulama menjadikan ayat di akhir surat An-Najm, fasfah anhum, apa lanjutannya? Waqul salam. Maafkan mereka dan katakanlah salam. Bahwa jika memang kondisinya lebih baik jika seandainya orang Islam mengucapkan salam duluan, maka itu yang terbaik. Imam Ahmad pernah ketemu Yahudi, kemudian Imam Ahmad mengatakan akramakumullah, semoga Allah memuliakan panjenengan. Murid-muridnya heran, kok bisa Imam Ahmad? Non Muslim bilang akramakumullah. Kata Imam Ahmad, saya niatkan semoga Allah memuliakan panjenengan dengan Islam. Bisa berarti kan? Artinya la tablihu dawan nasru bisalam itu enggak harus difahami jahat gitu. Enggak. Cuma yang dihindari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja. Nah, jelas dulu nggak? Oke. Nah, yang jadi isu lagi watarruhum ila atyaqi. Ini masuk ke pembahasan tadi juga. Bahwa memang gini. Negara Islam itu kan berarti dasar negaranya apa? Islam. Otomatis. Ini kita jangan bicara kenyataan di lapangan dulu ya. Kita bicara secara teori. Otomatis berarti warga negara yang tidak beragama Islam, berarti dia sefikroh nggak dengan dasar negaranya? Sevisi nggak? Enggak. Bayangin kalau di Indonesia ada orang, saya anti Pancasila, tapi warga negara, tapi saya anti Pancasila. Kan kalau bukan Islam berarti bilang Nabi Muhammad pembohong dong, bilang Al-Quran hoax dong, ya nggak? Benar nggak sih? Kan non Muslim sama kan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, lain-lain lah. Intinya tidak Islam, kayak gitu gampangnya. Maka adalah wajar jika ada pembedaan sebagian hak dan urusan ringan, tidak sampai diusir, dijahatin, enggak, tetap. Bahkan tadi sudah kita sebutkan dapat tunjangan tetap. Cuma di jalan saja dia tidak jalan paling pertama, karena tidak sefikroh dengan, tidak sevisi dengan dasar negara. Nggak ditangkap, enggak. Mungkin kalau di Indonesia kalau saya anti Pancasila, mungkin lain cerita, kita nggak tahu, kan gitu. Paham ya? Gitu. Jadi wattorum ilatiak itu bentuk bagaimana ya memang ada pengistimewaan terhadap warga negara yang sevisi dengan negaranya. Para ulama juga sebutkan bahwa aturan tersebut itu aturan yang pada akhirnya bisa dilihat maslahat dan mudaratnya. Bisa dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau bicara Indonesia hari ini tentu kita nyatakan wallahu bisawab ya. Indonesia ini secara fikih ya, fikih klasik itu ya Darul Islam secara fikih klasik. Kalau fikih kontemporer ada yang mengelompokkan kelompok-kelompok macam-macam. Nah, salah satunya Muhammadiyah, Darul Ahdi wa Syahadah. Kira-kira itu dari Islam tapi tidak 100% gambaran gitu. Ya, ada hasil kesepakatan dengan lain-lain. Tapi kalau kita bicara negara ya jelas Indonesia bukan negara Islam. Karena definisi Islamic State ya clear bahwa yang jadi rujukan panduan hanya Islam. Di Indonesia ini rujukan hukum adalah 3 sumber hukum, 3 literatur hukum, yaitu hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Sampai pesan saya berarti kan terbuka sekali kesempatan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kita dorong semakin luasnya penerapan aturan hukum Islam. Karena memang welcome, konstitusional untuk itu. Terlebih dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 tegas menyatakan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan apa? Dijiwai piagam Jakarta. Jadi piagam Jakarta yang menyertakan di dalamnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu jiwa daripada konstitusi kita. Berdasarkan dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Jadi kita bilang ya di Indonesia berarti nggak bisa semua aturan-aturan ZIM itu diterapkan. Ya, bisa. Tapi sebagiannya ya dimiripkan aturan ZIM nggak apa-apa, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang punya argumen, maksudnya kita itu tidak memberikan jalan kepada orang non-muslim itu tidak jalan secara fisik, tapi di ruang politik. Nah, masyarakat itu gimana? Itu memungkinkan, tapi masalah gini. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, baik Al-Qadhi Abu Ya'la, Al-Qadhi Al-Mawardi dan lain-lain, itu bisa menteri itu non-muslim.
Boleh. Yang dilarang itu amir, gubernur, khalifah, yang tinggi-tinggi begitu. Tapi kalau ya wazir, istilahnya wazir tanfiz, menteri-menteri ya, pokoknya yang bekerja berdasarkan komando saja bisa non muslim. Jadi kayak cuma sekretaris atau apa itu bisa non muslim. Tapi kalau dia punya apa keleluasaan seperti gubernur, apa lagi ya, dan lain-lain. Bahkan perlu dilihat juga di Indonesia apakah menteri itu benar-benar nurut saja atau dia bisa juga melakukan diskresi. Itu juga harus hati-hati. Kalau memang diskresinya luas, dia bisa bertindak sewenang apa dengan inisiatif sendiri tanpa perlu komando daripada atasan, ya maka juga nggak bisa sembarang kita katakan bisa non muslim. Tapi mungkin ya bisa saja diperluas. Tapi gini, aturan fikih juga misalnya zimmi tidak boleh naik kuda, ada aturan zimmi gitu, karena memang khawatir. Kemudian zimmi tidak boleh ketika misalnya hari raya atau ibadah-ibadah dilakukan, tidak boleh menampakkan syiar kemusyrikannya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ya di Indonesia nggak bisa benar-benar persis. Ya sebagian saja karena Indonesia tadi ya. Kalau mau lihat fikih klasik yang hanya membagi dua, ya Darul Islam betul. Tapi ya nggak benar-benar 100%. Kalau kita maju sedikit fikih siasah kontemporer ya berarti Darul Ahdi Syahadah itu atau Dar Muraqqabah, negeri ya, campuran. Artinya ketika kita menghalangi istilahnya mempersempit langkah mereka, kemudian kita mengutamakan sejarah-sejarah, bukan masuk bagian dari kekerasan. Bukan diskriminasi karena memang yaitu bagian dari menjalankan agama. Di Indonesia ini bahkan dilindungi kita menjalankan agama kita. Kalau agama kita melarang memilih gubernur non muslim, itu hak yang konstitusional, nggak bisa dibenturkan. Ayat konstitusi lebih dahulukan daripada ayat kitab suci. Salah itu, salah. Perlu dicek itu pemahaman hukum tata negaranya. Yang benar adalah dalam hal ini ayat-ayat konstitusi melindungi ayat-ayat kitab suci untuk diamalkan. Nanti agamanya juga silakan, nggak milih umat Islam ya nggak apa-apa juga, silakan juga. Kalau memang itu keyakinan agamanya, kita toleransi, iya toh, toleransi. Bahkan saya ingat sekali, saya tahun 2022 itu pernah ikut interfaith forum ya dengan para uskup-uskup, tokoh-tokoh agama lain di Yogyakarta, di salah satu kampusnya kampus non muslim, bukan UMY, bukan UAD, bukan juga UGM, kampus non muslim, clear, namanya udah kampus itu ada nama agamanya. Simpelnya di situ adalah simpulannya, salah satu simpulan terpentingnya, nggak bisa itu mengklaim tidak ada politik agama, tidak ada politik identitas, nggak bisa itu. Jadi hasil interfaith forumnya adalah memang nggak akan pernah ada politik-politik itu yang tidak ada unsur politik identitasnya, nggak ada. Panjenengan ada kulo dari partai ini, kulo orang Jawa, itu politik identitas. Kulo dari minoritas, kulo agama lain, bukan kuno suku ini, ya itu politik identitas. Ya politik identitas nggak identik hanya kalau mayoritas, kalau sama enggak juga. Ketika Anda punya, dan kita nggak lepas dari identitas. Siapa yang kalau lahir milih ya, di mana lahirnya kan enggak lahir ya. Kita membawa identitas masing-masing. Cuma yang perlu dilakukan adalah jangan sampai disalahgunakan politik identitas tersebut. Bisa dimengerti ya? Sama jihad ini juga begitu. Memang itu satu hal tidak bisa dihindari. Walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Allah bilang gitu di surah Al-Baqarah. Kalau tidak ada perjuangan fisik seperti ini, bumi akan apa? Rusak. Kenapa? Karena akan ada orang zalim, penjajah yang gak ada yang mau nyenggol dengan alasan kalau nyenggol berarti kekerasan. Sementara dia menjajah, jahat dia. Kita nggak boleh melawan, damai saja, terus begitu. Rusak bumi. Memang harus ada daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din. Harus ada. Tapi sekalipun begitu, ini ada data yang pernah kumpulkan. Ini dari buku penting Encyclopedia of Wars, tulisan Profesor Charles Phillips dan kawan-kawan, bahwa ini meriset perang sepanjang sejarah manusia. Total itu ada kira-kira 1.800 perang sepanjang sejarah umat manusia yang tercatat.
Dari 1800 tadi, yang perang ada hubungannya dengan agama hanya 123, hanya sekitar 7% saja. Itu udah agama, semua agama itu, mau agama kepercayaan, mau agama yang macam-macam lah, cuma 7%. Sisanya perang apa itu? Atas nama cinta, perang atas nama ekonomi, perang atas nama fanatik, kesukuan, lain-lain lah, macam-macam. Yang atas ada unsur-unsur agamanya itu 7%. Dari 7% tadi, yang ada melibatkan umat Islam atau oknum umat Islam itu cuma sekitar 3%. 3%. Dari sini kayak ada pesan juga, oh setengahnya iya, berarti umat Islam tuh ya baru berperang kalau lillahi ta'ala, kira-kira gitu. Nggak sembarangan berperang karena apa? Karena rebutan kekuasaan, karena urusan cinta. Kan tadi dari 7% yang perang ada hubungan dengan agama, 3% ternyata umat Islam, kan lumayan banyak berarti kan. Kira-kira hampir setengah dari perang ada urusan dengan agama itu umat Islam yang lakukan. Tapi ternyata itu hikmahnya adalah, berarti umat Islam ini sebenarnya kalau bukan karena perintah Allah, kira-kira gitu gampangnya. Apa? Ya mau berperang. Bahkan Allah yang sebutkan sendiri di Al-Quran surat 2 ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berjihad dan kalian gak senang jihad dan kalian benci jihad. Sahabat loh, orang Quraisy ini hobinya jihad, hobinya bukan hobi jihad, hobinya perang. Sampai bulan Muharram itu sering digeser-geser. Muharram nama jahiliyahnya apa? Ada siapa yang tahu? Apa nama jahiliyah Muharram? Sofar al-awwal. Bulan Sofar yang berikutnya nih, sekarang Muharram kita. Berikutnya bulan Sofar itu Sofar Ats-Tsani. Jadi Sofar awal, Sofar Tsani, Rabiul awal, Rabiul Tsani, Jumadil awal, Jumadil Tsani. Begitu dulu. Lah, Muharram ini kan nggak boleh perang. Sofar boleh perang. Karena namanya Sofar awal, sering digeser-geser. Itulah yang disebut di Al-Qur'an namanya apa? Geser-geser bulan haram. Nasi, innaman nasi'u ziyadatu fil kufur. Itu dikecam sama Allah. Makanya bulan Sofar awal diganti namanya menjadi Syahrullahi Al-Muharram, bulannya Allah. Kalau dikenal bulan Allah bukan Ramadan. Kenapa Muharram? Karena bulan Muharram ini paling banyak diremehkan oleh orang-orang Arab, dimain-mainin, digeser-geser. Maka untuk menunjukkan kesakralannya disebut dengan bulan apa? Syahrullah, bulannya Allah. Dan namanya disebut dengan nama apa? Al-Muharram. Padahal yang Muharram kan gak cuma bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab juga. Tapi ya itulah. Berarti orang Arab dulu tuh suka perang. Tapi begitu masuk Islam, para sahabat di Madinah justru benci apa? Benci perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nah itu kira-kira. Jadi salah besar lah kalau dikatakan bahwa syariat Islam ini sembarangan aja, tidak memperhatikan kenyataan, maslahat mudarat dari seluruh ulama. Silakan. Ya, boleh. Dari beberapa Sabar. jadi hanya 7% yang mengatasnamakan agama. Iya. Ya, dulu kita terus kasus dalam perang Badar itu kan karena ingin merampas jabatan dari Sam itu sebelah Sufyan. Iya. Itu gimana ya? Enggak, perang Badar motifnya agama. Iya. Allahumma itu enggak, itu jadi itu salah satu aturan perang internasional sampai sekarang masih benar, masih berlaku sampai sekarang. Hukum humaniter internasional antara dua negara yang berperang itu, kalau kapal lewat itu sah untuk di apa? Dicegat, diambil, sah. Ya memang kondisi sedang berperang. Ya misalnya ya Amerika Serikat dengan Iran sedang perang. Ya kalau kapal Iran lewat atau kapal Amerika lewat di Iran, sah, nggak melanggar hukum humaniter internasional kalau diambil. Kalau lagi perang kok. Siapa suruh lewat situ, kira-kira begitu. Ya itu keuntungan yang punya Selat Hormuz, kira-kira gitu. Keuntungan yang punya apalah macam-macam. Kalau dalam hal ini keuntungan Madinah. Kenapa? Karena orang Mekah nggak bisa li'ila fi Quraisy kecuali harus lewatin daerahnya Madinah. Maka ya dihadang. Tapi perang Badar bukan untuk itu. Allah firmankan di surat Al-Anfal, ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an
yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah menjanjikan kalian akan menghadapi antara dua rombongan. Rombongan ada duitnya dan rombongan ada senjatanya. Pilih mana? Kata Allah, wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Yang kalian mau, yang ada senjatanya kan, yang ada duitnya kan, yaitu rombongannya siapa? Abu Sufyan. Tapi Allah berkehendak lain. Wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqa bi kalimati wa yaqtada bil kafirin. Maka yang Allah takdirkan adalah kaum muslimin berhadapan dengan rombongan yang tidak punya uang, justru bawa apa? Senjata. Disitulah kemudian Nabi kumpulkan para sahabat. Gimana nih? Justru yang kita hadapi pasukan bersenjata. Kita lihat aja, yang bawa kuda cuma 2 orang, sisanya nggak bawa kuda. Banyak sahabat-sahabat top tuh nggak ikut karena memang ada 2 kemungkinan tadi. Tapi rapat kemudian Muhajirin ngomong pidato segala macam, Nabi masih ragu. Menunggu siapa? Kata Sa'd bin Ubadah, panjenengan nungguin kita Ansor pidato kan? Pidatolah Sa'd bin Ubadah, pidatolah Sa'd bin Mu'adz. Baru Nabi senang. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang legendaris, Allahumma intahlik hadil isobah lan tu'bad badah fil ardi abadan. Kalau meninggal ini pasukan ini, engkau nggak akan diibadahi selamanya. Berarti motifnya agama apa? Dunia. Agama. Perang Badar. Allah alam. Ya silakan. Bisa aja. Untuk saat ini kan perang merusak kan. Kita lihat di Palestina itu kan hancur lebur. Apakah sebagai Muslim atau ada negara Muslim yang ingin membantu Palestina terus menghancurkan negara lain, negara yang menghancurkan Palestina, Iya. terus sama-sama menghancurkan, saling menghancurkan dan tidak memilih ini ada wanita, ini ada lansia dan macam sebagainya, main hajar aja Ustaz. Iya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam juga Ustaz? Atau itu Allah sesuai dengan Allah yang kasih tahu itu balaslah dengan yang setimpal Ustaz? Oke. Ya, jadi mah asalnya nggak boleh sembarangan menembak. Termasuk dengan peluru itu harus diarahkan ke itu ya tempat-tempat militer, gudang-gudang senjata begitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh sengaja nembak rumah sakit karena rumah sakit kita dihajar, nggak boleh. Tetap. Jadi dalam hadis adil amanata ila mani tamanak wala takhun man khonaka. Nggak boleh mengkhianati orang yang mengkhianati kamu, nggak boleh. Itu termasuk nggak boleh. Dalam surat Al-Anfal itu ketika orang-orang musuh ya musyrikin atau munafikin itu ingin membatalkan perjanjian, kita udah sadar nih mereka mau batalkan perjanjian. Berarti kita harus lawan nih dengan cara yang kira-kira nggak sesuai perjanjian damai di awal. Itu disuruh apa oleh Allah? Suruh umumin dulu perjanjiannya batal ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai orang-orang Islam itu kelihatan melanggar perjanjian, yang nggak boleh. Jadi kalau kelihatan musuh mau melanggar perjanjian, maka kita umumkan dulu perjanjiannya nggak ada ya. Baru habis itu kita lawan. Kata Allah Subhanahu wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Kalau kalian khawatir musuh ini berkhianat, maka umumkan dulu perjanjian. Kami kita batal ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi tetap nggak boleh. Dalam hal ini, karena kita dijahatin, dibunuh orang-orang sipilnya, mereka juga nggak boleh. Gitu. Kecuali kalau meleset atau apa, tapi asalnya nggak boleh. Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja ya lain cerita. Cuma asalnya nggak boleh kalau disengaja. Itulah jihadnya dalam Islam itu. Jadi nggak boleh nggak semua kisos tuh nggak semuanya juga kisos. Kalau orang membunuh dengan sihir, dibunuh balik dengan sihir nggak boleh. Dengan racun saja mayoritas ulama tuh melarang loh. Dengan racun, dengan api, hampir semua ulama sepakat nggak boleh dibalas kisos dengan api. Ini ada kisos-kisos tuh yang nggak boleh dibalas dengan setimpal persis. Karena kenapa? Karena terlalu kejam. Karena pembunuhannya udah melanggar syariat sekali gitu.
Paham ya? Kayak membunuh dengan sihir itu melanggar banget syariat, double. Kita nggak boleh melawan. Ya udah pakai pedang langsung atau pakai pistol. Bisa dipahami bisa Fajar? Allah. Itu tadi makanya saya bilang tadi, hampir semua ulama melarang membalas dengan api. Yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu paling takrij fikihnya adalah kondisi mendesak, di mana beliau melihat ini mudarat besar kalau seandainya tidak dibegitukan, ya, ta'zir istilahnya. Nanti ada pembahasan sendiri siasat syariah, kebijakan khalifah atau pemimpin Islam itu yang diskresi namanya. Melanggar aturan normal karena pertimbangan masa mudarat. Nah, itu yang tadi saya singgung bahwa pada asalnya saya kenapa selalu pakai pada asal karena memang pada akhirnya ada kondisi-kondisi siasat syariah melihat mudarat. Ad-darurat tubihul mahzurat, kondisi darurat memberikan yang, tapi itu juga efek buruknya ada setelah itu. Akhirnya mereka malah makin percaya Ali bin Abi Thalib itu apa? Tuhan, li'anna la yu'adzib bin nari illa rabbun nar. Tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Wah ini Sayyidina Ali gitu kata mereka gitu. Allah. Tapi sahabat juga nggak maksum. Orang per orang sahabat nggak maksum. Ya, apalagi ketika memang diingkari oleh sahabat lain. Allah. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ini ya, katanya yang tadi disampaikan masalah Mu'tazilah itu kekerasan dari pemerintah. Ya. Pemerintahan. Yang jadi ketika sebuah daulah manusia itu kan jauh dengan tanah. Iya betul. Enggak. Ya tentu itu batil yang dilakukan revolusi Abbas itu batil, bahkan kejam sekali, jahat. Namun ya mereka tiba-tiba berkuasa secara de facto, dibantai semua keluarga Umayyah. Satu aja tuh kabur selamat nyebrang selat itu, Selat Gibraltar. Itulah Abdurrahman Ad-Dakhil tuh bikin imarah baru Umayyah edisi 2 di Andalus kan. Gitu. Tapi jahat itu, makanya banyak sekali ulama itu mengkritisi Abul Abbas As-Saffah, banyak. Dan sebelum mereka berkuasa total itu ya belum dibaiat, benar-benar baru dibaiat ya, istilahnya mutaghalib itu, pemerintahan darurat yang ya diakui lah karena sudah berkuasa kuat sekali, kalau dilawan lagi mudarat lebih besar muncul. Tapi aslinya mereka lakukan batil, itu nanti akan ditanya di hadapan Allah itu, kezuliman revolusi politik seperti itu. Jangan disangka semua yang dilakukan oknum-oknum khalifah atau calon khalifah atau beberapa pejabat pemerintahan kekhalifahan itu benar, ya nggak semuanya. Nah mereka kan politisi, gitu. Cuma menariknya adalah ya mereka masih ada respect terhadap syariah, itu yang penting. Jadi mereka ketika berkuasa untuk terus kemudian tahu bahwa umat Islam ini ya kekuasaan dibangun di atas syariah, maka mereka kembali menjadikan syariah. Cuma ya mereka tahu itu zalim, tahu itu dosa, kayak gitu. Nggak menganggap halal. Kalau menganggap halal itu ya lain cerita. Wallahu a'lam. Bisa dimengerti semuanya ya. Saya selalu ingat kata-kata Syekh Sirqodi, our religion is divine, but our history is human. Ya, agama kita ini agama ilahi, tapi sejarah kita manusiawi. Makanya kita perlu melihat praktek-praktek klasik itu dengan kacamata nggak semuanya benar, gitu. Harus ditimbang lagi, ada yang benar, ada yang salah. Untuk penting kembali ke turoth lah. Lihat kajian-kajian para ulama, lihat bagaimana kitab-kitab Asia Syariah Syekhul Islam Taimiyah, Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi atau Al-Qadiyawiyah itu didudukan soalan mana yang benar, mana yang salah dari perilaku-perilaku khalifah. Banyak juga yang nggak benar. Ya Imam Ahmad misalnya nggak mau memanggil Yazid bin Muawiyah itu Amirul Mukminin, nggak mau. Contoh ya, karena ya gimana menyerang Mekah, menyerang Madinah, tidak menindak tegas pembantaian Karbala, bahkan terkesan seperti ya panjang lah cerita, tapi itu dinamika seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa terpahami materi kita kali ini. Senang sekali bisa diskusi dengan para ustadz sini. Insyaallah ilmu bermanfaat buat kita semua, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan lagi kepada Ustadz Hasan untuk ditutup. Dari saya pribadi mohon maaf. Nasmullah fatum qaribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.